Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang e-commerce Lazada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afki. Yang pertama adalah latar belakang. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan. Dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada, ditunjang dengan fasilitas multi payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapatkan barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia, yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan perintis e-commerce di berbagai negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman. Belanja online cepat, aman, nyaman. Bagi Lazada, prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan yang ada di Indonesia. Selanjutnya langkah membangun Lazada. Berdirinya Lazada di Indonesia itu di kantor pusat di Singapura pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 Lazada mengembangkan sayapnya di Indonesia sehingga beroperasi di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand hingga Vietnam. Mulanya website Lazada diluncurkan pada bulan Maret tahun 2012 dengan model bisnis yakni memiliki barang di gudang sendiri untuk dapat diperjualbelikan kepada pembeli. Selanjutnya model bisnis B2C, business to customer, memang mempunyai gudang sendiri. Berbeda dengan e-commerce yang menerapkan sistem model bisnis B2C yang cuma menyediakan platform sebagai tempat bertemunya kedua belah pihak antara pembeli dan di dalam platform tersebut. Saya Daniel. Selanjutnya ada pendapatan Lazada. Sebagai salah satu bisnis e-commerce di kawasan Asia Tenggara, Lazada Group di tahun ketiganya beroperasi telah menambahkan pendapatan kotor tahunan sebesar 1 miliar dolar. Jumlah ini meningkat 350% dari apa yang didapat Lazada pada tahun sebelumnya. Di Indonesia misalnya, situs Lazada sudah mendapatkan kunjungan sebanyak 30 juta kali pada Desember tahun 2014 silam. Selain itu, Lazada Indonesia sudah memiliki kurang lebih dari 2.000 penjual terdaftar dan 1.500 karyawan yang membantu operasional di daerah Indonesia. Pendanaan yang didapat juga cukup berperan dalam kemajuan bisnis Lazada. Seperti yang kita ketahui bersama, Lazada telah beberapa kali mendapatkan pendanaan dari beberapa investor seperti Morgan, Summit Partners, Kinetic, dan juga Tesco. Nama saya Ica Junita. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme pembayaran dan perikanan Lazada. Di mekanisme pembayaran ini kita ada Lazada Credit, Cash on Delivery, dan e-wallet. Di sini di Lazada Credit kita dihubungkan langsung dengan akun Dana milik kamu. Nah, terus nanti untuk menggunakan kreditnya kamu bisa memilih menu top up. Terus Cash on Delivery ini kita melakukan transaksi yang bisa langsung kamu berikan kepada kurir saat mengantar pesanan kamu. Jadi sistemnya COD ya. Nah, tapi tuh di COD ini kita hanya berlaku untuk transaksi di bawah 5 juta rupiah. Terus kalau e-wallet, pembayarannya itu dilakukan melalui aplikasi dompet digital. Jadi bersifat online juga ya. Nah, terus ada perikanan Lazada. Di sini ada Google AdWords sama program afiliasi. Di Google AdWords ini memiliki memang salah satu media pemasaran yang bisa diandalin banget karena nanti iklannya itu muncul di halaman awal. Terus ini juga bisa iklan di website atau blog publish.
Kalau program afiliasi, kita itu memperdayakan orang lain untuk menjual produk kita. Nah, terus pembagian komisi yang sudah ditentukan. Sebenarnya nggak harus dari program afiliasi aja, tapi bisa dengan sistem reseller atau dropship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hakim. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sasaran pemasaran Lazada Indonesia. Lebih berfokus kepada type e-commerce B2C, yaitu business to customer, karena tujuan utama perusahaan adalah menyerap customer individu yang melakukan transaksi di situs mereka. Dalam business to customer akan lebih berfokus bagaimana mekanisme dasar bagi pembeli untuk mengakses perusahaan tersebut di dalam sebuah web yang sudah disediakan oleh perusahaan. Setelah itu, bagaimana pelayanan situs tersebut, dan yang paling rumit adalah bagaimana menciptakan tantangan utama untuk penjualan. E-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang sesungguhnya dengan dapat membeli di rumah dan dapat dilakukan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu selanjutnya ada tujuan pemasaran. Perusahaan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektronik, dekorasi rumah tangga, hingga produk kesehatan dan kecantikan hanya dengan mengakses ke website yang telah disediakan. Perkenalkan, nama saya Basak Mulamoni dengan NPM 2019-4350 0784, CRM Customer Relationship Management, Google AdWords. Layanan periklanan milik Google ini memang salah satu media pemasaran yang bisa diandalkan untuk promosi online. Iklan Google AdWords muncul di halaman hasil pencarian Google dan juga iklan di website atau blog publish. Program afiliasi memberdayakan orang lain untuk menjual produk Anda dengan pembagian komisi yang sudah ditentukan. Sebenarnya tidak harus dengan program afiliasi, bisa juga dengan situs reseller atau dropship. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas para penjual dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Dalam Lazada menyediakan aplikasi yang di dalamnya terdapat tampilan yang memudahkan konsumen untuk mengecek barang dan mengecek barang yang sudah dipesan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.